warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini guna melangsungkan kajian kontemporer Imawati. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan kajian Imawati. Adapun pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Fadila Abdullah selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup PKIMM SWIP UNM. Dan adapun materi yang akan dibawakan oleh pemateri yaitu potensi perempuan di ruang publik. Baiklah, sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka majelis dengan melafalkan basmalah. Langsung saja saya serahkan kepada materi kalau tafadhol masyhur. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah berkat ialah kita dapat berkumpul di sini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada pembawa risalah agama kita Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat perempuan tanpa merendahkan derajat laki-laki. Kemudian pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh Ketua Bidang Imawati untuk membawakan kajian dengan tema potensi perempuan di ruang publik. Sebenarnya kalau kita berbicara soal potensi itu soal kemampuan kita. Jadi bahasannya adalah sampai di mana kemampuan perempuan mencapai ranah publik. Sini berdiri dek, bisa terbang juga. Hah? Ribetnya nih. Halo? Sudah? Terdengar ya? Potensi kemampuan sebenarnya tuh kalau bicara lagi tentang kemampuan ya lagi-lagi berbicara di soal kesetaraan. Kemampuannya perempuan dan laki-laki di ranah publik terkhusus sama yang dibawa oleh semboyan-semboyan revolusi Prancis itu kan ada 3. Apa itu men? Kebebasan, kesetaraan, apalagi satu itu apa sih itu? Lupa ya, pokoknya ada nanti kalau ku ingat. Di sini ada poin kesetaraan. Jadi di ruang publik itu tidak terkhusus untuk laki-laki saja, karena ya ada stereotip yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu yang kemudian menjadi konstruk sosial. Atau bagaimana teman-teman Imawati sejauh ini memandang perempuan di ranah publik? Apakah kita memang terbatasi oleh konstruk-konstruk sosial yang terbangun oleh masyarakat soal bagaimana perempuan itu yang kemudian mestinya di rumah saja, tidak boleh menyentuh ranah publik apa dan segala macam. Bagaimana teman-teman? Kajian-kajian santai gitu? Atau jangan sampai kita ini sama. Maksudnya kita sepakat kalau perempuan itu ya harusnya di rumah saja. Untuk terjun ke dunia politik, dunia publik dan segala macam itu dibatasi. Apakah memang spesialnya laki-laki? Tidak kan hanya beda kodrat tuh. Apa itu? Ya, secara biologis kita memang berbeda. Lagi-lagi kan membuahi perempuan, mengandung, menyusui, melahirkan. Baru
biasanya dikaitkan dengan domestik. Perempuan erat kaitannya dengan domestik, laki-laki tidak. Laki-laki tuh di luar pokoknya dia yang paling rewa, dia yang kuasai dunia publik. Wah, keren sekali tuh. Nah kita ini perempuan dikonstruk untuk tinggal mesti di rumah. Karena kau ini makhluk lemah, makhluk nomor 2. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Evelyn, perempuan kelas 2, dia bilang kalau kenapa perempuan di kelas 2 kan? Apakah memang secara biologis kita lemah? Atau sebaliknya? Apakah yang kemudian jadi keraguan ini teman-teman yang imawati terkhusus kadang malu atau apa dan segala macam di ruang-ruang publik, tidak punya power untuk menampilkan, sebenarnya punya bakat dan potensi dan segala macam. Kita kan bahas soal potensi, kemampuan. Apa kira-kira? Kalau misal kita temukan akarnya ya kita bicarakan tuh. Kita kan tahu nih soal-soal kajian begini sering kita dapat. Cuman untuk mengimplementasikannya yang belum bisa maksimal. Atau adakah yang mau berpendapat sebelum kita lanjut? Teman-teman Imawati? Kak Bidi mungkin? Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Kak Pio yang sudah mau meluangkan waktunya berdiskusi di sini dalam kajian kontemporer Imawati mengenai tentang potensi yang dimiliki Imawati dan bagaimana Imawati sendiri, atau lebih umumnya secara umum kita bahas tentang perempuan, bagaimana perempuan di ruang publik. Saya sendiri sering melihat bahwa ya memang sebenarnya perempuan lebih banyak dibatasi ketika bersuara dan lain-lain. Kalau misalkan yang saya lihat, bahkan saya di kampung itu ada adik-adik gitu yang kami bina gitu kan. Dan budaya masyarakat kita kebanyakan ya seperti itu. Kadang-kadang perempuan itu dinilai cuma ya perempuan akan dinilai sempurna ketika perempuan itu jago masak, perempuan itu bisa urus adik-adiknya, jago urus rumah. Itu adalah standar kesempurnaan perempuan yang dianggap masyarakat awam. Tapi untuk masalah-masalah seperti kepekaan sosial dan lain-lain, kadang perempuan tidak dididik untuk hal tersebut. Jadi banyaknya pemahaman-pemahaman yang kadang masih minim terhadap perempuan, yang kadang orang tua sendiri menganggap bahwa ya memang perempuan tugasnya nanti adalah didesain untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, untuk melayani laki-laki tersebut, pokoknya didesain sebagai pelayan laki-laki. Jadi kebanyakan orang tua menganggap bahwa anak perempuan dilahirkan memang untuk tujuan itu. Jadi kadang-kadang bahkan adik-adik itu bahkan dilarang untuk pergi mengaji cuma gara-gara itu. Orang tuanya punya banyak anak pertama, anak kedua, anak ketiga perempuan, mereka dipaksa untuk, bukan dipaksa sebenarnya, mereka dididik dan dilatih untuk menjadi anak rumah tangga yang akhirnya mereka memiliki kesempatan belajar yang minim. Dan sebenarnya itu hanya contoh kecil saja. Kalau kita mau melihat di sudut-sudut kota Makassar, mungkin masih banyak hal seperti itu. Kadang-kadang perempuan itu dibatasi ruang geraknya, dibatasi ruang bicaranya. Adapun kadang kalau misalkan perempuan dibuatkan ruang, kadang ruang-ruangnya itu seperti kayak hanya menampilkan hal-hal yang dianggap indah secara visual dari perempuan. Misalkan ada iklan, kenapa yang dijadikan perempuan? Karena perempuan dianggap menarik, jadi perempuan yang dipajang di situ. Sementara hak-hak seperti yang lain, sebenarnya perempuan punya kesempatan yang sama seperti laki-laki. Perempuan punya kesempatan untuk beropini, perempuan punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi. Tapi kadang kesempatan-kesempatan itu tuh seperti dikesampingkan, karena itu tadi pemahaman bahwa perempuan diciptakan untuk dinikahkan oleh seorang lelaki dan nantinya akan melayani seorang lelaki, dan standar kesempurnaan perempuan itu tadi. Kalau dia bisa masak yang enak, dia bisa nantinya mengurusi suami dengan baik, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang hal tersebutlah pandangan-pandangan atau mungkin masih hal-hal yang membuat ya seperti mindset orang-orang tua kita, mindset masyarakat kita yang membuat akhirnya gerak perempuan itu banyak terbatas. Mungkin itu. Ya, ada yang lain? Selalu dikaitkan dengan domestik. Minim pemahaman soal bagaimana sebenarnya perempuan itu di ranah publik juga. Karena sebenarnya kan kita setara, bukan berarti perempuan bisa juga bekerja keras seperti banting tulang dan segala macam.
pergi mak cangkul toh, yang kerja-kerja pokoknya yang kerja berat sekali. Yang secara biologis memang kita lemah di bagian itu kan, karena punya rahim dan segala macam, punya organ-organ tertentu yang dijaga. Nah, kemudian apa tadi yang itu tadi bahas Ki soal konstruk masyarakat toh, paham minim Ki implikasinya itu, paham ideologis. Kenapa sebenarnya perempuan itu butuh juga pendidikan tinggi toh? Semisal perempuan yang lain ini tidak paham Ki, sebenarnya perlu juga menempuh pendidikan ya. Dia nurut-nurut saja sama orang tuanya, karena ada budaya yang diwariskan oleh orang-orang tua yang masih dijaga. Kemudian ada beberapa kucatat sebenarnya. Yang tadi juga disinggung sama Yales soal kenapa perempuan dijadikan bintang iklan. Kenapa kira-kira Imawan? Cantik. Cantik. Apa lagi? Lebih mampu menarik perhatian dibandingkan laki-laki. Kalau di bukunya Murtada Mutahari itu, yang filsafat perempuan, dia singgung juga di wilayah itu. Bahkan sampai di perfilman, kenapa perempuan selalu punya nilai jual lebih dibanding bintang laki-laki. Biasa kita lihat itu film-film yang supaya menarik dapat filmnya itu orang untuk mau nonton ya, harus ada yang ngejual lah dari tubuh perempuan. Sebenarnya ini menyinggung juga soal kapitalis sih kalau di bukunya. Bayangkan kita jadi barang jualan dalam bentuk fisik. Kenapa dia singgung di sini? Kenapa ini masuk di ranah kapitalis? Karena kapitalis menganggap bahwa kebutuhan perempuan itu harus dijadikan kebutuhan primer. Kenapa? Semisal contoh kosmetik. Orang-orang desa, perempuan di desa dia tidak paham bagaimana itu standar glowing, putih beningka apa segala macam, standar cantik. Hanya saja dikonstruksi dari kapitalis ya. Ketika orang pakai produk ini, misal produk kosmetik ini, nah ini standar kecantikan perempuan itu, nah seperti ini glowing apa semacam. Jadi terkonstruksi ini masyarakat di desa untuk glowing seperti masyarakat yang ada di kota, karena dikonstruksi bahwa itu adalah kebutuhan yang sebelumnya dia tidak butuh perawatan apa semacam, tapi karena dikonstruksi standar kecantikan adalah glowing, putih dan segala macam, ya dibuatlah produk. Nah ini kalian membutuhkan ini untuk menjadi cantik. Nah kalau bicara lagi soal standar kecantikan ya, misal kita dibatasi oleh ruang-ruang publik yang cantik itu, contoh. Yang cantik itu tidak pergi aksi kan takut hitam apa dan segala macam, itu kan standarisasi orang apa ya? Saya rasa masih sempit di wilayah kecantikan fisik. Kemudian tadi dibahas soal blank mak. Atau masih ada yang mau berbicara? Kenapa perempuan jadi, bahkan di perfilman itu perempuan yang selalu dijadikan poster lah pada segala macam untuk menarik penonton. Jadi orang-orang yang menonton, nontonin deh karena ada ini. Gitu? Nah, iklan juga banyak sekali menjual fisik perempuan sih, penampilannya tuh. Mulai dari pembalut. Iklan apa lagi? Iyalah, maksud saya kan untuk promosikan, bahkan masa sales rokok perempuan tuh kayak begitu. Kayak begitu Ji. Kenapa harus perempuan memang tuh? Kalau rokok bisa lagi perempuan. Kan enggak ada perempuannya. Ada. Suara laki-laki. Ada iklan sebelumnya, Kak. Kayaknya sudah kajian itu langsung. Apalagi ada beberapa poin sebenarnya aku catat di sini. Bahas. Sebenarnya mau bahas apa namanya? Ini artikel
Megawati pemimpin perempuan paling berkuasa dalam sejarah Nusantara. Kenapa, Bing? Karena dia sendiri perempuan yang jadi presiden. Cuman dari track recordnya ada beberapa yang diapresiasi oleh penulis karena dia sebagai contoh dari tokoh perempuan di Nusantara. Cuman nanti kita bahas ini, selesaikan dulu. Kelar dulu isin toh soal-soal potensi. Nah, kemudian kekuasaan publik tidak memiliki karakteristik unggul. Oh ini juga dari mana memang ini kekuasaan harus pilih laki-laki? Oh itu pernah juga aku baca kenapa sufi kebanyakan laki-laki dan sufi perempuan itu lebih dikenal karena dia punya hubungan sama sufi laki-laki tapi panjang. Terus, ini kekuasaan unggul feminitas. Kenapa diragukan ini perempuan memimpin toh? Ternyata orang-orang berasumsi bahwa perempuan itu bakal dorong sifat feminisnya. Apa itu? Kelemahannya, pokoknya kelemahannya perempuan, kesabarannya, pada segala macam. Pokoknya lemah lembutnya. Orang-orang berasumsi bahwa lemah lembutnya daripada perempuan itu bakal dipakai ketika dia jadi penguasa, ketika dia memegang kekuasaan. Ya gitu? Ya gitu? Lem ini Pak. Mitos atau fakta? Sebenarnya itu soal pembuktian. Kita tidak bisa bilang fakta itu atau mitos karena kita belum bisa membuktikan. Nah, kemudian bayangkan ini perempuan kalau dia memimpin itu dianggap sebagai pengacau masyarakat. Sepakat? Sepakat tidak teman-teman? Kalau misal pemimpin negara ini perempuan, kita yang dianggap sebagai pengacau masyarakat. Idealnya kan kita harus mensejahterakan rakyat apa segala macam, tapi karena kita perempuan yang memimpin, jadi kita ini Pak pengacau. Sepakat? 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 Dia berarti iya. Kenapa tidak? Bayangkan pengacau kita ini Pak. Ini laki-laki astaga, apa memang tahu maksudku? Ya tadi yang kubahas di awal, sama juga semua. Surabet yang bahas bilang, bahkan di Al-Quran apa yang bahas itu perempuan dan laki-laki diciptakan agar kalian saling mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Bedanya hanya di ketakwaan toh? Itu aja beda Kak. Bisa kita memimpin ini semua, tapi bedanya adalah konstruk yang terbangun kita ini sebagai pengacau. Mereka lah ini yang superior. Nah, kita selalu dianggap sebagai inferior. Kalau saya dah anggapanku, kenapa perempuan selalu dibilang inferior? Mereka lah yang menunjukkan bahwa memang kita ini lemah. Kan tadi aku bilang itu soal pembuktian ya. Aku bilang misal, saya berani kayak ini nih. Tapi karena tidak berani kau buktikan ya, itu hanya sebatas kata. Nah ini si superior, dia sebenarnya ini tidak semua ji superior. Cuman karena konstruk lagi yang terbangun, laki-laki harus ini, laki-laki harus ini. Mereka lah yang membuktikan sendiri bahwa mereka memang bisa, mereka memang mampu. Bedanya adalah ya perempuan ini. Sampai di mana sebenarnya mereka membuktikan bahwa dia mampu. Bicara lagi soal potensi. Berarti bisa semua jadi ini toh. Bisa semua jadi. Soal mampu dan maunya jadi. Ya sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya. Sebelum kita masuk ke politik. Ada? Semua yang aku bilang tidak benar semua. Maksudku bisa didiskusikan. Saya mau bicara sejarah.
Kalau teman-teman baca ini satu menjelaskan di masa lalu katanya Yuval Noah Harari dalam buku yang tulis di revolusi agrikultur yang kebiasaan bercocok tanam dan berburu, sebenarnya perempuan tidak didiskriminasikan untuk sekadar jadi pengurus dapur dan penyedia makanan untuk laki-laki. Tapi pada saat itu memang secara biologis juga, dan itu dibuktikan lewat pembuktian medis bahwa memang secara kemampuan fisik itu laki-laki punya kekuatan yang lebih dibanding teman-teman perempuan. Sehingga pada saat itu belum ada dokter, tapi mereka bisa buktikan itu bahwa memang perempuan punya kemampuan fisik yang lebih dibawa ketimbang laki-laki. Ini kemampuan fisik. Nah, lain cerita dengan teman-teman perempuan yang biasa seperti ini. Itunya pada saat itu. Pada saat itu laki-laki bilang, kamu di rumah, pada saat itu kan masih batu-batu, tinggal di gua bersama. Kami nanti yang sediakan bahan makanan, kami yang berburu, kami yang bercocok tanam, nanti kamu di rumah siapkan untuk keluarga. Jadi pada saat itu memang sejarahnya itu bukan persoalan mendiskreditkan atau merendahkan satu makhluk dan merendahkan perempuan dan meninggikan lagi, tidak. Tapi soalnya hanya cuma bagian job saja untuk memberikan legitimasi sekaligus mengapresiasi potensinya perempuan, karena kalau perempuan mau disuruh pergi berburu, ya teman-teman bisa baikkan sendiri pada masa itu kan misalnya. Sementara mungkin juga nggak usah. Jadi kalau sejarah bercerita soal pembagian job bukan persoalan konstruk laki-laki bisa, tapi pembagian job. Termasuk dalam rumah tangga biasanya sepakat saja selama antara laki-laki dan perempuan itu sepakatnya pada urusan pembagian job, bukan persoalan diskriminasi. Kau perempuan kok makanya tinggal, kalau saya laki-laki ya makanya kerja. Jadi itu saja soal kesepakatan itu sementara. Ya itu tadi sedikit tambahan mengenai sebenarnya itu sama-sama purba tuh pembagian kerja, cuman karena jadi stereotip dilanjut sampai sekarang yang masih dianut sama beberapa orang. Nah sebenarnya juga ini feminis tuh gerakan yang menuntut kesetaraan itu tadi yang dia bilang Kanda Agus, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Semisal ini feminis tidak ada gitu, berarti tidak ada lagi pendiskreditan antara laki-laki dan perempuan. Itu kan tadi soal-soal pembagian kerja yang dibawa sampai sekarang. Kemudian teman-teman yang Imawati ada mau bertanya? Atau ada kayak yang masih ngambang? Baru kita bahas artikel. Aku bacakan bisa jadi. Jadi ini tuh artikelnya Yosef. Dia mengangkat tema, bukan artikel sih, esai. Megawati memimpin perempuan paling berkuasa dalam sejarah Nusantara. Wadidaw. Menurut saya, Megawati bisa disebut sebagai pemimpin perempuan yang paling berkuasa dalam catatan sejarah Nusantara. Yalah orang dia sendiri perempuan jadi presiden. Siapakah pemimpin perempuan paling berkuasa dalam sejarah Nusantara? Jawabnya adalah Megawati. Tunggu, jangan protes dulu. Izinkan saya bercerita soal sejarah pemimpin perempuan di berbagai negara terlebih dahulu. Jadi yang ngebahas itu bukan cuma Indonesia. Soal dipimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintah, Inggris Raya punya pengalaman panjang. Ada 4 ratu pemilik tahta dan seorang perdana menteri. Ratu pertama itu berkuasa antara tahun 1953 sampai 1558, berapa tahun? 5 tahun. Kemudian ratu kedua itu 1958 sampai 1603, dan lebih lama daripada sebelumnya. Kemudian yang ketiga 1837 sampai 1901. Kalau Megawati kan berapa tahun gitu? Dari 2001 sampai 2004. Paling berkuasa nih dibilang. Bayangkan dibanding sama ratu yang Inggris ini. Kemudian untuk perdana menterinya ada
sempat terpilih ini berarti perempuan, menjabat 1979 sampai 1990. Indonesia cuma punya Megawati, Inggris punya banyak. Bedanya, Pak. Artinya apa? Bahwa perempuan di Indonesia ini masih tidak tahu potensinya. Tuh, masih ragu. Puan Maharani ada tapi pernah bikin itu. Beberapa negara lain di Eropa yang berpengalaman dipimpin perempuan adalah Spanyol. Ada Spanyol, Austria, Rusia, dan Belanda. Belanda tidak diragukan juga. Spanyol pernah dipimpin oleh Ratu Isabel, penguasa yang menyokong Columbus melakukan pelayaran menyeberangi Atlantik ke dunia baru yang sekarang dikenal Amerika. Nah, bayangkan, Pak. Belanda, negara kecil yang lama menjajah Nusantara, malah antara 1890 sampai 1948 diperintah secara berturut-turut oleh 3 ratu. Kita satu saja jadi sampel ya sudah menjamlah perempuan. Tuh, sudah itu ya perempuan juga tidak jam jadi kita deh. Contoh itu, malam-malam aja. Dipimpin perempuan Nusantara. Pemimpin perempuan di Nusantara. Satu ji. Ada yang tahu ini Megawati ternyata Imawati? Nah, Nusantara selaku kawasan kepulauan di Asia Tenggara yang banyak bagiannya termasuk teritori negara Indonesia, teritori macam wilayah wilayah sejatinya tak kalah pula dalam pengalaman di bawah kendali pemimpin perempuan. Bahkan catatan sejarah soal itu sudah dimulai sejak abad 7 Masehi atau tahun 600-an. Lama juga. Untuk soal ini, buku 222, Sejarah Baru Dinasti Tong mencatat tentang adanya sebuah negeri di Jawa bernama Holing. Ini bukan satu Nusantara, bukan satu Indonesia tapi Jawa. Atau Kalingga yang dipimpin Ratu Sima jauh sebelum Megawati jadi pemimpin perempuan paling berkuasa. Paling. Jadi, kepemimpinan Ratu Sima membuat rakyatnya begitu takut untuk mencuri atau sekedar memungut barang tergeletak di jalan. Hampir 1000 tahun sesudahnya, sepanjang era individu Buddha di Jawa, sosok perempuan yang menduduki tahta negeri sebagai pemimpin utama atau dengan memerintah secara berdampingan dengan suaminya sama sekali tak kurang. Beberapa abad sebelum Megawati berkuasa di Nusantara, Medang alias Mataram kuno, contohnya memiliki sosok sekaliber ratu yang memerintah negeri bersama suaminya. Ada suaminya. Nantinya, ketika pusat pemerintahan Jawa bergeser ke Jawa Timur sejak awal abad 10 Masehi, para perempuan yang berkiprah memimpin negeri maupun daerah Kasalkian banyak jumlahnya. Maharaja Sindok yang memerintah 1929 sampai 947 Masehi, konon mewariskan tahta kepada putrinya. Dulu kalau misal bapaknya memimpin, yang memimpin selanjutnya itu harus anak-anaknya, ya dinasti. Kalau sistem pemerintahan sekarang pakai dinasti, Jokowi tidak bakal terpilih. Dia kan hanya mebel itu ya. Dia tidak punya keturunan pemimpin. Kemudian lalu sepanjang pemerintahan Maharaja Erlangga yang berlangsung 1919 sampai 1042 Masehi, jalannya roda pemerintahan konon banyak dia bantu oleh sang putri yang bernama Darmo Prasada Tunggadewi. Putri tersebut sebenarnya adalah kandidat terkuat pewaris tahta, tapi malah lantas menjadi seorang pertapa. Kerajaan Majapahit tercatat pernah dipimpin Tribuana Tunggadewi selaku maharaja perempuan yang bertahta 1328 sampai 1350. Nah, menurut penulis, beliau inilah yang sejatinya merupakan penguasa terbesar Majapahit. Masa pemerintahannya menghasilkan separuh awal masa jaya atau setidaknya masa paling stabil dalam sejarah Majapahit. Periode yang bisa disebut jaya atau paling stabil dari Majapahit sendiri berlangsung 1328, itu meliputi masa pemerintahan ibu dan anak. Pokoknya dia bahas soal sejarah pemimpin perempuan. Nah, di sini dibahas langsung era Megawati
Nusantara butuh sekitar 1,5 abad lagi untuk dapat memilih perempuan menduduki jabatan pemimpin negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Perempuan pertama memecah jeda panjang tadi adalah Corazon Aquino yang menjabat Presiden Filipina pada 1986 sampai 1992. Berapa tahun ini? 12. Rekan senegaranya Gloria menyusul mencatatkan diri sebagai presiden perempuan 2001 hingga 2010, 9 tahun. Megawati 2001 sampai 2004 sudah paling berkuasa di Nusantara. Kemudian banyak orang yang mencibir sosok Megawati. Kita itu sebagai sekedar politisi yang beruntung menerima warisan pesona Soekarno. Tadi aku bilang ada ini dinasti di dalamnya. Dia juga acap disebut sebagai sosok yang menerima jabatan presidennya karena Presiden Gus Dur terkena impeachment. Apalagi impeachment yang pokoknya si Gus Dur ini dia kena apa ya? Kayak dia kena kasus pas naiknya ini Megawati. Kemudian namun menurut penulis, orang Indonesia suka tidak suka harus mengakui beberapa pencapaian Megawati. Apa yang diraih Megawati bahkan bisa terbilang rekor dalam catatan perjalanan bangsa dan negara. Karena memang Megawati sendiri perempuan ya toh. Coba ada setelahnya ini. Pasti jadi perbandingan. Nah, belajar dari Megawati, walaupun tidak belajar secara langsung dari kisahnya gitu. Harusnya ini yang kita buktikan tuh. Sampai di mana sebenarnya potensi kita ini? Namanya untuk ruang-ruang publik, bahkan dunia-dunia politik dan segala macam. Sempat Kanda Agus bilang ternyata perempuan, dia ini berasumsi perempuan ini kalau memimpin dia pakai perasaan. Pakai perasaan, sepakat tidak teman-teman Imawati? Sepakat tidak? Kita melihat karena kasihan kok dong, jadi jangan miin dan segala macam ya. Soal kebijakannya sudah diatur, dapat kebijaksanaan dari seorang pemimpin yang dianggap mengedepankan soal rasa. Sepakat? Sepakat? Sepakat tidak? Kalau Kak Hajar bilang perempuan sama laki-laki itu sama Ji, sama-sama punya rasa, cuman yang membedakan itu cara mengekspresikannya. Rasa kepeduliannya, rasa apa dan segala macam, rasa sayangnya mungkin apa dan segala macam. Cuman cara mengekspresikannya dia berbeda ini. Itu bukti bahwa perempuan ini tidak bisa menyembunyikan rasa. Jadi sampai sini mungkin ada yang mau ditanya? Saya sedikit tambahan. Moderator, tahu? Oke, kan tadi sempat diulik di catatannya oleh materi mengenai persoalan raja-raja atau orang-orang yang berkuasa di kerajaan Jawa misalnya. Sekedar informasi juga teman-teman, kalau kita berbicara sejarah misalnya di lingkup kerajaan Sulawesi Selatan, kalau yang saya pelajari misalnya di kerajaan Buatalo dahulu, kenapa bisa tercipta ini kerajaan Buatalo? Karena pada saat itu ada namanya Tumanurung. Tumanurung ini adalah sosok seorang perempuan yang dimana pada saat itu peperangan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerah Sulawesi Selatan itu dipersatukan sehingga terbentuklah namanya kerajaan Buatalo pada saat itu. Jadi bukan hanya Jawa, di Sulawesi Selatan juga pun memiliki raja-raja atau orang yang mempersatukan, yang memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa ikut berpartisipasi dalam dunia politik dan kehidupan sosial. Yang kedua juga sedikit tambahan mengenai persoalan pelanggengan, kenapa perempuan ini diibaratkan sebagai kelas 2 dalam strata sosial terkhususnya dengan laki-laki, karena memang konstruk kapitalisme. Kalau katanya Mansur Fati itu dalam bukunya Intelektual Organik, bukan hanya sebenarnya perempuan yang digerus, ya, karena mengapa dianggap oleh orang-orang kapitalis atau neoliberalisme bahwasanya perempuan memang dibawa
rata-rata kemampuannya. Kenapa didiskriminasi? Kenapa banyak kebijakan-kebijakan yang meregulasi itu supaya lebih bagus kapak laki-laki saja yang mengisi hal-hal tersebut. Ya, contohnya saja bukan hanya perempuan, persoalan anak berkebutuhan khusus, orang-orang miskin, ya, itu semua tidak diberi sistem untuk mengelola hal tersebut. Karena apa? Satu kuncinya kekuatan. Ya. Kalau misalnya teman-teman ini terbalik toh, laki-laki sekarang yang mayoritas itu lemah dan perempuan yang mayoritas kuat, maka saya yakin dan percaya ada maskulinisme. Ya, maskulin. Mungkin ada pergerakan-pergerakan yang akan digejolakkan juga oleh laki-laki karena memang konstruk pasar misalnya yang membutuhkan hal tersebut. Begitu juga dengan dunia pendidikan. Ya, hanya orang yang berduit, yang memiliki dekin dan segala macam yang terfasilitasi untuk infrastruktur tersebut. Jadi poinnya sebenarnya poin-poin potensi, poin-poin kekuasaan. Jadi kalau teman-teman tidak mau dikucilkan, bagaimana ya, menyambung tadi persoalan potensinya itu di upgrade. Saya kira mengenai persoalan komunitas, apalagi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan ada imawatinya. Itu semua harus kita tanamkan dulu pola pikir bahwasanya ini kita sama sebenarnya mengenai persoalan kekuatan. Saya kira itu dulu mengenai ya. Sedikit tambahan juga persoalan Megawati. Saya awalnya sih kagum sekali dengan pada ini Ibunda Megawati karena apa? Kalau teman-teman pernah baca bukunya Budiman Sujatmiko itu biografinya, bukan main ini Pak. Megawati ini mendirikan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebenarnya dulu itu pada saat Orde Baru, PDI pada saat itu berjuang mati-matian untuk bagaimana menumbangkan rezim Orde Baru itu. Pada saat itu Soeharto dengan beberapa kawannya Budiman Sujatmiko mendirikan PRD untuk melawan persoalan kekuatan-kekuatan pada saat itu, melawan Golkar. Dia bersama-sama dengan P3 misalnya. Ya, tapi mungkin seiring berjalannya waktu, ya, dia masuk di gurita kekuasaan. Makanya sedikit kita mendiskreditkan ini Megawati bahwasanya dia sudah gagal mengenai persoalan mindset. Jadi itu poinnya sebenarnya juga. Ya, independensitasnya teman-teman, misalnya ketika sudah punya power sebagai seorang perempuan, jangan sampai sama dengan Megawati ini, karena jangan sampai kita juga yang menindas. Jadi sebenarnya tidak ada dibilang pembeda antara kelamin ini dan kelamin itu. Ya, kalau kita mau merujuk, ini persoalan ketauhidan, persoalan kebenaran yang mau ditegakkan. Kalau kita berbicara mengenai persoalan teologi Tuhan, atau kalau kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mungkin itu dulu. Maka saya kembalikan. Ada yang lain mungkin? Imawati. Ya ada? Kesempatannya untuk berbicara persoalan kajian Imawati ini, sebenarnya ini memantik, tujuannya untuk memantik teman-teman untuk menggali potensinya lebih jauh, bahwasanya seorang perempuan itu punya potensi dalam hal seperti ini. Itu yang sebenarnya kita mau gali dengan kajian ini, semoga lebih insaf, lebih sadar dengan potensi kita atau seperti itu, sehingga tidak mengekang, tidak mengumpul tidak terkungkung dengan potensi tak seperti itu. Cuman yang mau saya sampaikan bahwa sebagian perempuan, apalagi dengan mungkin yang belajar agama dengan tafsir-tafsir tekstual, ada sebagian nas ataupun dalil yang mungkin secara tekstual itu ditafsirkan seorang perempuan itu beberapa dalil yang mengarah, bahkan katanya larangan untuk seorang perempuan menjadi seorang pemimpin. Ini yang sebenarnya juga bagusnya kita kaji supaya teman-teman yang punya
paradigma bahwasanya seorang perempuan itu tidak bisa jadi pemimpin dengan landasan hadis-hadis ataupun dalil itu bisa terbuka pemikirannya. Yang paling populer itu laki-laki adalah pemimpin perempuan. Terus barang siapa yang menyerahkan segala urusan kepada perempuan, maka hal itu yang sengsara dan tidak berantakan seperti itu. Itu yang menjadi sebenarnya dasar landasan ketika saya sedang berdiskusi dengan teman-teman yang agak tekstual di dalam menafsirkan sesuatu. Cuman memang beberapa terakhir ini ada beberapa pendapat ulama kontemporer yang mengatakan menafsirkan perempuan dan laki-laki itu kan di situ Allah memberikan kelebihan satu sama lain. Artinya kemungkinan laki-laki melebihi perempuan itu boleh, dan kemungkinan juga perempuan bisa melebihi laki-laki seperti itu. Itu sih kalau sempat juga berdiskusi dengan teman-teman itu, katanya kenapa perempuan lebih condongi kepada laki-laki dalam hal kepemimpinan itu karena misal saat berdiskusi itu lebih lebih mendominasi laki-laki dan lebih dikata rasional ketika dia berpendapat dan saran, sehingga perempuan itu minder dan merasa ya cocok memang ini laki-laki saja karena dia yang lebih rasional dan lebih seperti ini. Itu yang mungkin menjadi paradigma dalam pemikirannya teman-teman, sehingga membuat terkumpul dengan potensinya seperti itu. Mungkin bisa didiskusikan sama-sama. Terima kasih. Ya, teringat Kak bukunya Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, bukunya Ihsan. Di situ tuh dikisahkan nih ada seorang perempuan yang hebat sekali, orator. Dia juga aktif di dunia politik. Dia sering jadi pembicara, sering jadi narasumber. Cuman judulnya kan Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan. Cuman kalau saya salah di judul nih. Harusnya aku lupa bahwa aku seorang istri. Karena yang nakonstruk itu adalah bagaimana sebenarnya perempuan itu harus ini dan segala macam. Nah ternyata di ceritanya itu dia lupa bahwa dia seorang istri. Ada suami dan anaknya. Cuman dia tidak urusi rumah tangganya, hanya fokus di wilayah publik. Nah ini lagi, itu nih yang ngebahas tadi Kak Lalang. Semisal perempuan ketika berkuasa dia yang lebih mendominan daripada laki-laki ya. Kebalik lagi. Bukan lagi patriarki, tapi matriarki. Nah, yang dituntut sama feminis kan setara, tidak ada pendiskreditan antara laki-laki dan perempuan. Sekiranya wilayah-wilayah proporsional daripada fungsinya perempuan di ranah publik dan laki-laki itu harusnya sama. Cuman ya terkadang itu tadi, ini sih saya tidak mampu buktikan. Kalau di bukunya Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, dia keren, dia buktikan bahwa perempuan bisa jadi pemimpin, perempuan bisa aktif di ruang publik, bisa terjun ke dunia politik. Hanya saja dia lupa perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Bayangkan, aktif di publik, dia terkenal sebagai narasumber, pembicara yang baik, hanya saja dia melupakan keluarganya. Sampai dia 3 kali menikah. Dia 3 kali menikah karena tidak mendalami perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, kenapa penting itu pendidikan juga? Perempuan maupun laki-laki. Perempuan kan madrasah ula sih. Jadi harus cerdas. Nah itu ternyata dia tidak paham sebenarnya dia punya tugas lain selain daripada pembicara, orator dan segala macam. Jadi dia punya tanggung jawab juga di rumah untuk mengurusi rumah tangganya. Bayangkan 3 kali menikah karena gagal jadi seorang istri. Tapi dia tidak gagal di ruang publik. Bagaimana itu? Atau perlu didiskusikan? Bagaimana menurut teman-teman? Terlalu pahamkah tupoksi perempuan di ranah publik sehingga dia melupakan tanggung jawabnya di rumahnya atau di keluarganya, atau sebaliknya? Ini kan soal saya selalu gak berpikir ini feminisme. Kalau hanya dikenal sebagai feminis yang adalah gerakan
gerakan menuntut kesetaraan stuck di wilayah itu, kita yang digaung-gaungkan itu adalah bagaimana kita ini harus lebih daripada laki-laki. Itu kalau hanya stuck di situ juga. Tapi kalau kita pahami secara jauh sejarah-sejarahnya, bahkan sejarahnya feminis kan banyak itu sampai di abad 17, sampai kita di Indonesia ini ekofeminis yang terkenal. Itu kan dia menuntut kesetaraan, bagaimana perempuan dan laki-laki itu sama. Ekofeminis ya. Ekofeminis lah yang terkenal di Indonesia. Hanya saja itulah dia. Perlu memang kajian-kajian begini karena saya juga enggak paham dulu ini, tapi setelah ikut kajian-kajian, oh ternyata mulai dari itu ya soal-soal pembuktian ya. Ternyata bisa juga, dan ini sebenarnya aktualisasi perannya perempuan di ranah publik, domestik. Tidak juga bilang janji unggul di domestik, tapi kerentong kalau bisa semua. Apalagi di wilayah pendidikan juga. Apa yang kemudian menyebabkan itu? Tidak mampu bersaing. Kalau dilihat track record kepemimpinannya, Kak Eko ketua Pikom, ketua himpunan, ketua Pikom, Kabidor apa semacam tuh. Lihat ini dulu, ini Imawan. Dia punya track record kepemimpinan yang bisa dibilang bagus toh. Apa yang kita lihat dari sini mereka? Minder. Itu yang tertanam karena kita tidak bilang kita mampu, kita bisa jadi mereka, tapi yang tertanam itu ya karena memang mereka mampu, karena memang mereka hebat, karena memang mereka bisa. Tidak ada motivasi yang tertanam, saya juga bisa jadi mereka. Itu sebenarnya akarnya. Apalagi banyak sekali, bahkan budaya pada segala macam, nilai normatif masuk semua. Kenapa itu tuh kalau baca di satu buku dan merasa pintar ternyata di buku-buku yang lain, oh ternyata tidak seperti ini, ada perbandingan. Jadi kalau terkungkung di satu konsep atau satu teori, ya kadang bisa dilihatlah perilaku dan kepribadiannya orang-orang itu karena dia mempertahankan apa yang mereka pikirkan. Itu. Atau ada lagi? Kita tidak mendiskreditkan Imawan di sini dah. Hanya memantik Imawati. Tadi itu dibahas tentang peran domestik sama peran publik. Saya teringat 2021 itu ada konferensi dikumpulkan semua kepala dinas bermasalah masyarakat itu di kantor gubernuran, kegiatannya P3. Ada salah satu dia masyarakat kecil. Dia bilang gini, kita sebenarnya berusaha semaksimal mungkin di ruang publik, tapi ketika maksimal di ruang publik ternyata waktu bersama keluarga itu dismay, dan malam itu tidak panjang karena jam 9, jam 8 harus tidur karena besok pagi harus kerja. Yang masak itu yang jadi perdebatan kemarin, laki-laki harus masak tapi ternyata tidak semua laki-laki bisa masak. Terus bicara tentang perempuan, ternyata tidak semua laki-laki bisa menggantikan peran perempuan itu satu. Menjadi problem kenapa perempuan susah untuk terjun ke ranah publik. Karena ada satu kepentingan yang harus diselesaikan di keluarganya. Kalau dia fokus di publik, saya tidak bilang tidak bisa, karena ternyata ada juga yang pakai baby sister. Sampai-sampai yang dipanggil mama itu baby sisternya bukan ibunya. Dan itu problem juga. Makanya kenapa salah satu yang bilang di situ, dia bilang memang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin. Yang saya mau coba ajak mematik teman-teman, bagaimana kira-kira cara kalian menghadapi problem yang seperti itu? Apakah harus mencari suami kriteria yang bisa menyusui, rawat anak, atau bagaimana?
Mungkin begitu. Terima kasih. Enggak. Sebenarnya begini, kalau kita melihat dari fenomena atau lingkungan sekitar, Pak, kembali ke konstruk bahwa rumah tangga yang sebenarnya sekarang itu begitu. Mungkin pada saat muda kita kayak semangat-semangatnya untuk terjun ke ranah publik. Tapi pada saat setelah kita menikah dan kita diikat oleh tali pernikahan, nah itu nih yang kayak langsung stuck gitu. Jadi begitu kayak laki-laki ada sesuatu hal yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, misalnya karena perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, sehingga itu yang membuat kita sebagai perempuan ya berpikir saja bilang mendingan di rumah ya, karena ya kalau misalkan laki-laki, saya tidak mendiskreditkan bahwa laki-laki itu maksudnya ya begitu, maksudnya pernah gak bertanya bahwa kenapa kan kalau misalkan laki-laki yang mungkin kerja kantor terus pulang malam tidak dipertanyakan soal itu, tidak dipertanyakan soal kenapa tidak mengurus rumah. Banyak yang mengatakan bahwa kan kantor kita kan kerja, tapi kalau misalkan kita balik perempuan, terus kalau dipertanyakan kewajibannya memang di rumah, kantor itu kan kayak hobi atau sekedar menghabiskan waktu di luar, emang kewajibannya di rumah. Berarti dalam apa ya, secara tidak langsung kita mengatakan bahwa peran perempuan itu ganda, peran laki-laki cuma satu, peran perempuan itu dua. Berarti lebih kuat perempuan dong. Tapi kembali lagi bertanya ke perempuannya, memang merasa kuat atau masih merasa di bawahnya laki-laki? Berat bahas rumah tangga, kita ini belum alami Pak. Tapi kalau saya sepakat juga ya, apa yang disampaikan tadi sama Kanda Agus di awal, itu kan soal-soal kesepakatan, pembagian peran, pembagian kerja. Misal setelah berumah tangga itu, contoh kasusnya tadi, dia di antara dua belah pihak ini sepakat ada yang bekerja dan ada yang mengurus rumah tangga, itu kan fine-fine saja. Karena itu adalah kesepakatan antara ya pasangan suami istri. Mana kita tahu ini Mbak? Tahu? Maksudku itu tadi peran ganda memang perempuan. Hanya saja kalau di bagian pembagian kerja itu kan bisa diatur. Semisal ada kesepakatan di awal. Nah, saya juga punya contoh kasus di keluarga tuh di tante. Dia kerja, suaminya juga kerja. Hanya setelah dia menikah dan punya anak, dia bersepakat untuk salah satunya melepas pekerjaannya, supaya pekerjaan-pekerjaan rumah juga itu tidak terbengkalai. Ya soal-soal kesepakatan, selagi tidak mengganggu haknya si suami dan tidak mengganggu haknya si istri. Misal dia mau kerja ya, main-main dia cuman itu lagi soal kesepakatan. Kalau tidak sepakat ya, jangan punya anak. Siapa mau jaga masa nenek? Gitu, tapi itu yang kerap kita temui. Ada anaknya nenek karena kerja ini. Ya, itu ada gak teman-teman pengalaman pribadinya atau apakah? Tapi saya tuh harapanku setelah ini kita ini sebagai apa dia? Kalau tidak jadi kan pemimpin kan tidak bisa semua ini bisa memimpin, tapi butuh satu orang yang bisa jadi pemimpin yang memimpin. Hanya saja untuk memimpin diri sendiri lah minimal dulu. Kadang itu paling susah karena kita tidak punya peran penting ya, jangan dulu deh pergi apa dan segala macam. Ini apa yang sempat nasinggung Kanda Agus soal-soal yang minimnya keterlibatan kader, keikutsertaannya di aksi demonstrasi, kajian-kajian apa dan segala macam. Itu kan sebenarnya sebuah motivasi. Ini sebenarnya kalau saya mau diam aja apa dan segala macam, saya tidak paham ini, toh.
Tapi siapa saya sendiri yang menggerakkan diriku sendiri. Ya tadi aku bilang harus terpimpin diri sendiri dulu, baru pimpin orang lain. Berarti mereka ini sudah ditakdirkan jadi pemimpin dong. Sepakat tidak? Karena mereka terpimpin sendiri dari diri sendiri sampai ke pemimpin orang lain. Sepakat tidak teman-teman? Atau saya selalu beranggapan bahwa saya ini yang salahkah karena bergabung sama teman-temanku yang laki-laki biasa yang jadi ketua-ketua apa di kampus, atau memang tidak ada temanku perempuan yang bisa kuajak, tapi semua cara sudah yang kucoba. Mereka jadi memang yang tidak mau ikut dan merasa bahwa bukan itu yang kucari, bukan itu fashionku, bukan itu yang ku mau, tidak ada basicku di situ. Tuh. Saya juga tuh sedikit bercerita. Saya di awal kuliah itu pas maba, saya tidak suka tidak suka demonstran. Pokoknya anti. Saya pokoknya nilai bagus, kerja tugas, absen full, sudah. Urus-urus begitu. Tapi kalau dibilang masih sering bolos. Kalau bosan, pulang. Daripada tinggal kadang dajuku bikin, pulang Kak. 30 menit masuk kuliah pulang. Tapi itu kan itu tadi terkungkung di wilayah harus kok ini. Pendidikan kan memang itu. Kenapa ada kurikulumnya ya dipatenkan untuk ini nanti yang kamu kerja, ini yang harus kau capai, ini. Nah, kita mampu tidak untuk sampai memaksimalkan itu semua? Tidak dong? Teman-teman hatam tidak satu atau dua mata kuliah dari semester 1 atau sampai semester sekarang? Toh, paling satu teori, satu apa, untung kalau tinggal Ji. Nah makanya setelah ku pahami, oh ternyata perkuliahan itu ya lumayan lah. Cuman untuk memahaminya itu kayak bukan itu yang buat kau untuk tertarik belajar suatu hal. Karena kan tridharma perguruan tinggi apa? Pengabdian, pendidikan, itu kan bisa didapat di organisasi juga, bisa didapat di luar, di komunitas apa segala macam. Di mata kuliah tidak ada kayaknya yang kerja-kerja kayak bakso apa dan segala macam. Kita kan dapat di organisasi, komunitas. Kalau teori iya, teori banyak. Saya ini masih berasumsi kayak ini dosen-dosen kalau nak ajar kayak ini, kira-kira dia pernah tidak praktik ini. Saya. Juga kan tidak percaya sama orang, tapi orang-orang tertentu aja. Atau apa lagi yang mau dibahasin guys? Ya, moderator. Mengenai kesetaraan, ya saya sepakat sih kalau potensi laki-laki dan perempuan itu sama sih. Dan kenapa masalah-masalah yang dibilang perempuan itu tinggalnya di rumah, masak dan lain-lain itu sebenarnya stigma dari awal sih. Stigma dari masyarakat, tanpa itu memang muncul dari awal. Contohnya, ini terbentuk juga dari perempuan sendiri. Contohnya di ibu kalian toh, kira-kira kalau dikasih pilih orang tuanya kalian disuruh main boneka atau main apa namanya pistol-pistolan, kira-kira orang tuanya kalian, ibunya kalian itu pilih yang mana? Ya, kebanyakan ibu seperti itu. Dan kalau kita ambil lagi kasus-kasus sekarang tentang kesetaraan, salah satu kasus yang diceritakan oleh Kak Eko tadi, masalah-masalah ketika perempuan diberikan kerana publik untuk ceritanya menggantikan peran yang selama ini dikatakan oleh perempuan adalah peran yang seharusnya dilakukan laki-laki, kerja dan lain-lain. Ketika itu dilakukan, yang tercipta adalah tidak ada kerja itu yang pekerjaan di rumah. Dan ketika dua-duanya ini kerja, tidak ada yang ngurus anaknya dan lain-lain sebagainya. Bahkan banyak kejadian-kejadian bertengkar dalam rumah tangganya gara-gara seperti itu. Dan kasus yang kedua yang saya tonton, yang pernah saya dapatkan, ini mau dibentuk ini kesetaraannya, mau dibentuk ada kesepakatan yang seperti yang dikatakan oleh Kak Agus tadi. Umar. Contohnya ini sudah kesepakatan ini. Nah putar lagi.
yang laki-laki itu tinggal di rumah, dia urus gitu, urus anaknya, urus rumahnya, masak dan lain-lain. Ini perempuan pergi kerja, dia jadi guru dan jarak dari rumahnya itu ke sekolah lumayan jauh. Nah, alhasil apa kejadian? Lama-lama melakukan itu aktivitas seperti ini, malah perempuan itu sendiri yang mengatakan bahwasanya aku bekerja tinggal di rumah, tidak perlu cari uang. Seperti itu yang terjadi, ini realitas yang terjadi. Dan kalau saya berpikir tuh, gimana ya? Tidak bisa memang semua ini peran ganda juga ini bisa dilakukan laki-laki sama perempuan. Tapi ketika sudah dilaksanakan mau dibalik apa, masalah-masalah yang terjadi juga muncul dari perempuan itu sendiri kebanyakan seperti itu. Mungkin teman-teman dari perempuan juga berpikir nih, kira-kira kalau diperhadapkan dari hal tersebut, kira-kira bagaimana? Dan munculnya kejadian ini juga supaya teman-teman juga terpancing, jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Berpikir bahwasanya ketika melaksanakan nih bekerja di luar, berpikir lagi ini laki-laki itu kenapa tinggal di rumahnya, tinggal tidak kerja dan lain-lain. Padahal yang diminta adalah kesetaraan. Dan ketika dibebaskan malah minta nilai yang lain-lain. Dan itu muncul dari awal bahwasanya mungkin belum kehilang dari pikirannya bahwasanya tugasnya perempuan itu memasak, tugasnya itu mencuci dan lain-lain. Mungkin itu jadi memang sih berat untuk melakukan ini, tapi itu yang tadi bahwasanya tidak mungkin apa namanya mungkin apa namanya lagi bukan tidak bisa untuk dilakukan oleh perempuan, tidak mudah. Jadi apa ya, sangat cepat sekali untuk itu, tapi ya potensinya lah mengembangkan mungkin itu. Ada lagi? Ya. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya bukan berpendapat sih, bukan ceritakan apa yang selama ini kupahami. Jadi sebenarnya jujur sampai detik ini saya ada di ruang diskusi ini, saya masih belum yakin sama apa yang kita diskusikan. Maksudnya begini, latar belakangku dari belajar dulu itu saya diajarkan bahwa memang perempuan dan laki-laki punya porsi yang berbeda. Ceritakan saja nah, siapa tahu ada yang tertarik untuk diskusi atau mungkin ternyata saya terlalu terkungkung. Jadi yang selama ini saya pahami adalah yang ini yang diberikan pemahaman kepada saya bahwa waktu tadi kita tanya Kak bilang setuju Ki kalau perempuan jadi biang masalah kalau jadi pemimpin, tidak ku jawab karena jawabanku adalah setuju. Jawabanku adalah setuju. Kan gak asik kalau tidak setuju semua kita. Dan jawabanku adalah setuju. Waktu saya dulu belajar, ini tidak pernah aku kaji dalilnya, tapi saya dikasih dalil. Jadi siapa tahu ada yang tertarik untuk kaji dalilnya. Dan ada dikasihkan dalil begini. Barang siapa yang menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin, apa di bagaimana? Maka kaum itu akan celaka. Begitu kan? Baru tadi yang dibilang Kak Ilham. Apa tadi tuh? Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Ya itulah. Itu dalilnya. Kemudian kadang saya masih bingung sama konsep feminis. Salahku sendiri sebenarnya kenapa tidak baca buku feminis padahal masih bingung kata. Terus itu di biasa itu kalau orang-orang bahas feminis dia selalu bahas kesetaraan. Terus habis itu nanti dia bilang perempuan kan spesial. Menurutku kalau setara berarti tidak ada yang lebih spesial. Dan menurutku apa Ji? Tidak harus antara laki-laki sama perempuan itu tidak harus Ji setara. Maksudku setara berarti kan sama semua, tidak, seharusnya itu adil. Setiap laki-laki dan perempuan itu punya porsi masing-masing, tidak setara. Jadi saya masih agak gimana ya, masih bingung sama konsep feminis. Bagaimana maksudnya setara itu? Sedangkan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya tidak sama nih. Dan kayak permasalahan kayak perempuan dan laki-laki, biasanya pernah mungkin ada yang nonton itu drakor, tadi saya udah nonton tapi saya pernah dengar kajiannya dibahas yang ada tuh yang perempuannya lebih, ada tuh ceritanya sih diselingkuhi, tapi di situ yang dikaji adalah kenapa si suami ini bisa selingkuh, karena ternyata laki-laki itu punya dia merasa harga dirinya jatuh kalau di perempuan lebih tinggi status sosialnya lebih tinggi pekerjaannya, lebih tinggi gajinya, dan di situ
dibahas bahwa ternyata laki-laki ini punya satu sisi di mana dia ingin dirinya itu dibutuhkan sama istrinya. Dia ingin bahwa istrinya menganggap bahwa si suaminya ini adalah hal yang sangat dibutuhkan, bergantung sama suaminya, dan itu yang mendengar dari kajian itu film. Jadi sebenarnya masih bingung kan sama konsep feminis itu sendiri dan sama konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam. Bahkan di kampungku sendiri itu ada ayahanda, waktu dia tidak satu kubu sama ini perempuan. Jadi sekarang bupatiku di Luwu Utara itu perempuan. Waktu dia tidak satu kubu, dia bilang pemimpin perempuan itu haram. Dijelaskan dalilnya 1, 2, 3, 4. Setelah dia satu kubu sama ini perempuan, dia jelaskan perempuan juga bisa jadi pemimpin. Jadi saya bingung, ini Muhammadiyah juga dan ayahanda. Jadi saya bilang, bagaimana sebenarnya Muhammadiyah menganggap perempuan sebagai pemimpin? Itu juga ceritakan kepada Karena politik. Terekam Ji. Dia bukan ayahanda. Kirimkan bupatinya. Ya Les. itu saya Saya tambahkannya. Cuma dia. Oke. Dari sekian banyak buku yang membahas tentang perempuan yang dibaca, saya ini bersepakat dengan satu statement yang mengatakan bahwa kita mesti bersepakat tentang kodrat laki-laki dan perempuan itu memang memiliki perbedaan. Kodratnya perempuan, yang pertama itu menstruasi, yang kedua itu dibuahi, yang ketiga mengandung, keempat melahirkan, dan kelima itu menyusui. Itu tidak bisa diganti sama laki-laki. Dan laki-laki kodratnya cuma satu, membuahi. Apakah jadi kita harus sepakat itu di situ. Kalau ada yang mau bantah, silakan. Kalau 5 yang saya sebutkan tadi itu, yang kodratnya perempuan itu berusaha untuk diganti, atau kodratnya laki-laki yang membuahi itu berusaha untuk diganti, bisa saja, tapi fungsinya tidak akan berjalan dengan maksimal sebagaimana sebelumnya. Fungsi Galuna kan contohnya, dia kan laki-laki, tapi dia sekarang pakai vagina setelah operasi itu kan. Dan fungsinya nggak jalan, jadi termasuk itu kalau saya sebut vagina penis itu kan kayak tabu, padahal itu bebas-bebas saja kita bahas. Di Nusantara ada contoh kasus yang mengganti punya inisiatif untuk menaklukkan kodratnya, tapi fungsinya tidak berjalan karena suaranya tidak berubah. Yang kedua terkait persoalan potensi ruang publik, ya karena memang ini mesti kita pisah. Yang namanya kodrat, ya kodrat itu dari Tuhan, tidak bisa ditolak. Ya. Tapi potensi itu diasah dari awal. Jadi saya tertarik untuk menjawab tadi pertanyaannya yang persoalan. Ada peran-peran perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara kodrat, jelas otomatis tidak bisa diganti Pak. Ada di sini mau menstruasi nggak ada. Tapi soal memasak, mencuci, astaga banyak sekali, banyak contoh. Saya kakakku laki-laki. Yang menikah yang mengaji itu yang dipakai perempuan. Istrinya PNS, kakakku tidak. Istrinya pergi mengajar. Kalau istrinya pergi mengajar, dia yang jaga anaknya di rumah, dia yang masak. Pulang istrinya gantian, kakakku lagi keluar ngurus organisasi. Itu saja. Jadi persoalan potensi, mestinya kita mesti memberikan sampel apa peran perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Menyapi, menyusui jelas itu bisa, karena kita berbicara kodrat. Tapi persoalan teknis-teknis dalam urusan keluarga tidak ada yang tidak bisa diurus oleh laki-laki. Kecuali kalau memang maksudnya ya tidak mau, ya memang dari awal bersepakat untuk peran memasak, peran mencuci. Kau Munah, ibu, nanti saya bekerja banting tulang didorong untuk cari uang. Ya, kita berdebatnya di situ lagi. Kayak persoalan potensi semuanya bisa. Apa yang tidak bisa? Yang kedua, orangnya. Ketiga. Yang di ruang publik itu, kalau misalnya fenomenanya yang kita angkat, Puan Maharani, Sri Mulyani, Ketua DPRD Sulsel, yang kerok dari sekian banyak permasalahan, kita tidak mempermasalahkan jenis kelaminnya, tidak. Kita tidak mempermasalahkan jenis kelaminnya, tapi mempermasalahkan peran yang akhirnya dibuat pada saat mereka mengambil alih posisi di ruang publik. Nanti di situ baru masuk kajiannya, memang perempuan selalu mengedepankan rasa, padahal tidak.
Kalau misalnya politisinya itu pintar, ya dia tidak mempersoalkan perempuannya, termasuk kita ini, khususnya sebagai mahasiswa, tidak mempersoalkan perempuannya, tapi perannya pada saat dia menduduki posisi itu. Makanya saya bilang, kalau misalnya kita mau sederhanakan dalam ruang publik kan, anggaplah kita spesifikkan ke ruang-ruang politik. Di pimpinan calon yang Kota Makassar pada saat melaksanakan muscap, di bagian mana zona atau komisariat yang delegasi MC-nya yang pergi konsolidasi itu perempuan? Tidak ada. Ada satu orang kemarin di pimpinan cabang itu Sekbidor Asreni, itu keren sekali itu. Yang kalau urusan politik dalam publik itu hatam lah kan, malah lebih unggul lah daripada kita ini, dan kita apresiasi itu. Tapi pada saat urusan teknis yang kayak siapa yang mau diusung, bagaimana teknisnya di lapangan, bagaimana cara usung, ini memang Imawati bilang, kalau mau kenapa laki-laki? Itu kesepakatan saja. Artinya apa? Kita semua ini punya potensi. Poinnya satu, showing. Kasih lihat. Saya, Eko, Ilham, sedang orang di kandang. Tidak ada orang yang saya mau ketua. Tidak ada. Orang ditunjuk semua. Tapi setelah ditunjuk kita showing. Nah ada. Anggaplah Imawati ditunjuk jadi ketua. Dia tidak menerima dengan oh ya baik nanti bisa. Enggak, dia nolak di awal. Jangan saya ada di ini. Sampai saja. Nah, tapi kan ada beberapa komisariat yang akhirnya ya perempuan naik karena ya memang tidak ada imaman. Ada imaman tapi ya baru masuk dan lain sebagainya. Jadi poinnya untuk teman-teman keseluruhan ya. Saya tidak berupaya untuk mendisposisikan satu lebih tinggi, tidak. Tapi poinnya satu. Showing. Jadi kita semua punya potensi, kita semua bisa belajar. Setelah itu kasih lihat ke orang, bilang ini hasil belajar. Itu sih kalau diskursusnya Jürgen Habermas yang filsuf Jerman yang masih hidup sampai sekarang, itu lebih ngeri lagi. Karena ruang publik itu dibagi jadi dua, ruang privat sama ruang yang bisa diakses oleh orang-orang. Nah itu diskursusnya lagi. Tapi kan kalau persoalan perempuan, ya kira-kira kita mainnya masih di situ-situ saja lah. Kultur kita itu mengikat perempuan itu selalu diposisikan sebagai makhluk nomor dua. Nah, saya termasuk orang yang tidak sepakat itu. Gitu. Itu untuk sementara. Kalau ada yang teman-teman mau tanggapi ya lebih lagi supaya partai kita lebih terus. Teman-teman. Ada? Saya teringat sama kata-katanya juga siapa? Nawal Sadawi, penulis buku. Itu tadi yang singgung siapa? Mute. Tentang support. Kita kadang tuh sesama perempuan yang bilang kau selalu mencibiri sesama perempuan, ini sesama perempuan. Kurang ini support. Bahkan semisal tuh itu tadi yang sampaikan ke Anda Agus, kau mau jadi ketua, biasanya perempuan yang lain, temannya perempuan yang lain, jam kudu kasih dia yang lainnya, dia yang menghalang toh, dia yang jadi penghalang. Jami kau karena seakan-akan dan seolah-olah dia lah yang paling tahu potensinya kita toh. Nah itu tidak kurang supportnya, kemudian tidak mampu bersaing, tidak mampu bersaing ini, toh itu yang terpikirkan. Kenapa? Karena kurang partisipasi dan akses yang kita dapatkan. Misal yang terkonstruk itu, yang sering kita lihat soal-soal pergi konsolidasi apa segala macam, yang dihadiri itu kan perempuan, laki-laki. Jadi perempuan merasa bahwa nanti kalau pergi saya sendiri ke perempuan. Saya sendiri bahkan sering merasa begitu. Tapi selama satu periode di himpunan, selalu sendiri perempuan ikut konsolidasi di tataran fakultas. Nah, pernah ku coba ikut juga konsolidasi sebem Kota Makassar, dan saya lihat minim juga perempuan, bahkan ada ikut tapi di pinggir-pinggir juga begini, ketawa-ketawa sama temannya, tidak betul-betul ikut konsolidasi. Nah itu tadi aku bilang soal support dan partisipasi dan akses, ini yang perlu dimanfaatkan, ini yang perlu kita cari di mana sebenarnya kita punya kompetensi apa dan segala macam yang bisa kita kembangkan. Itu kompetensi. Di pendidikan saja kompetensi dasar.
Apa sebenarnya potensi ini yang mau dikembangkan toh selama proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, yang belajar itu ya kita sendiri yang cari. Mau dia ikut kajian ini, mau dia ikut diskusi ini, mau dia ikut kegiatan ini, mau dia. Nah, sekedar tahu itu bagus. Cuman lebih tahu lebih bagus. Itu Erwin so ganteng. Apalagi ya? Sebenarnya lah harapannya dari diskusi ini teman-teman terpanting untuk ikut kegiatan-kegiatan lain, tidak minder akan dirinya sebagai perempuan. Lagi-lagi nih benar-benar saja. Saya kurasa Imawan ini orangnya di sini karena ada itu. Nah, itu tadi dibahas juga keadilan gender. Keadilan, adil itu tidak sama. Gender itu bukan perempuan dan laki-laki, tapi konstruk yang terbangun. Gender, perempuan harus masak, itu gender. Perempuan harus laki-laki harus bisa manjat, itu gender. Yang termindset biasanya gender itu perempuan dan laki-laki, tapi tidak ini. Itu adalah konstruk yang dibangun oleh masyarakat. Yang kita amin. Yuk, deh, karena saya perempuan, mana masa deh bikin kopi di secret, asik. Itu yang terbangun. Masalahnya adalah untuk memahamkan orang-orang yang tidak paham soal gender ini ya, itu kadang kayak kau mentong bukan ke perempuan. Biar menyapu, kalau ada laki-laki menyapu toh, orang-orang yang di lingkungan yang enggak paham soal itu toh. Laki-laki menyapu. Lihat itu teman-teman, masa laki-laki menyapu? Lah, memang sapu itu ada tulisannya ini sapu khusus perempuan? Tidak toh. Lantai ini harus disapu oleh perempuan? Tidak. Tuh, semua enggak ada klasifikasi yang bilang ini tugasnya perempuan. Nah, gender, nah keadilan ini tadi ini. Enggak sama. Misal, kayak kok butuhnya minum itu secangkir segini. Kak Umar? Ilham dia kecil segini. Adil tidak? Kayak kok besar begini, Ilham kecil segini. Adil tidak? Adil itu karena gak sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kita butuhnya di mana perempuan, laki-laki butuhnya di mana, laki-laki bisanya di mana, perempuan bisanya di mana. Bukan karena laki-laki panjat pohon kelapa, perempuan harus panjat pohon kelapa, tapi sesuai kebutuhannya aja. Misal kayak kok butuhnya memang banyak, Ilham butuhnya sedikit, tapi misal toh, kayak kok dikasih sedikit tapi butuhnya banyak, kan Ilham butuhnya sedikit tapi dikasih banyak. Kan tidak adil nih, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu. Apalagi bagus sekali sebenarnya. Mau juga bilang kita jangan jadi pelanjut daripada stereotip bahwa perempuan itu lemah, tidak mampu menjadi seorang pemimpin, karena secara tidak langsung kita memperpanjang barisan perbudakan. Dia bilang apa? Biji tukul. Nah, kalau kau menghamba pada ketakutan, kau memperpanjang barisan perbudakan. Nah itu, kita stop melanggengkan stereotip yang hadir di masyarakat mengenai standarisasi kecantikan perempuan apa dan segala macam, klasifikasi perempuan dan laki-laki, yang mana lebih superior, yang mana inferior. Ya kita kan sudah pahami, sudah pahami. Dan yang harus diperangi sekarang itu adalah banyak. Malas, takut, tidak mampu, malas, banyak sekali. Banyak sekali yang harus kita babat. Tuh. Banyak sekali sebenarnya tantangan yang kita hadapi. Tapi kadang memang tuh saya percaya bahwa sesuatu itu biasa karena terpaksa. Dibiasakan, terbiasa karena terpaksa. Ya saya begitu proses belajarku. Dipaksa terbiasa karena terpaksa. Kayak ternyanyian gitu, apa ya, cibiran, masa sudah lama kau kuliah apa di semacam itu jam tahu apa di semacam. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dari apa yang mau pelajari. Paling tidak, semisal kajian-kajian atau diskusi-diskusi jarang kita lakukan, jarang kita dapati di lingkungan. Tak, paling tidak belajar otodidak. Kalau Kak Yuslin, kenal Kak Yuslin? Dia juga itu. Jarang dia ikut-ikut kayak begini jarang ketemu juga. Tapi kalau keilmuannya tidak dilakukan. Cuman dia bilang, kenapa sempat juga dia bilang, kenapa kau suka sekali ikut kajian?
malas sekali gue membaca kan, dia bilang begitu. Bayangkan Pak, malas sekali gue membaca kan. Semua itu yang mau tahu, ada semua jadi Google di internet apa semacam. Kalau mau baca bakal mau tahu semua. Dan pernah dia bilang tuh kenapa Bedek mau jurusan fisika di? Fisika kah biologi? Kimia. Hah? Fisika. Fisika. Dia bilang, ku ambil ke fisika karena semua kehidupan manusia tuh tidak terlepas daripada ilmu fisika. Keren. Makanya tuh dia ikut-ikut kajian, enggak, tapi terpantik dari dirinya sendiri, otodidak ya. Jadi gue bilang tadi, walaupun kita terbatasi oleh ruang-ruang kajian, diskusi dan segala macam, ya tidak terbatasi oleh itu tadi, ruang belajar yang kita ciptakan sendiri. Banyak sebenarnya motivasi. Kalau motivasi kenyang motivasi gini, implementasinya ji, aktualisasinya ji kurang. Tuh. Darinya ada nih survei Kalau kemarin itu kan sempat ada kami buat lingkaran-lingkaran diskusi di internal VIP. Saya senang sekali gak kurasa karena mayoritas perempuan di VIP. Ternyata belakangan yang sering aktif ini laki-laki. Kecewa tuh. Itu tadi aku bilang di awal. Saya kayaknya yang tidak ada temanku atau memang laki-laki ini yang mendominasi. Walaupun sedikit di mereka, tapi dia yang vokal, dia yang terlihat. Mana ini? Mana ini? Mana tuh? Ya saya mungkin harapanku tuh saling membersamai lah. Support juga itu penting. Motivasi penting sekali. Motivasi itu penting dikonsumsi tiap hari. Ibarat makanan, lapar ya makan lagi, lapar makan lagi, lapar makan lagi, lapar makan lagi. Itu motivasi. Butuh motivator tidak Tongji. Tapi ya motivasi diri sendiri. Kalau saya tuh yang kupakai itu buat kata-kata motivasi di kamarku tuh. Jadi paling tidak bangun kayak kuliah. Itu. Apalagi ini banyak sekali sebenarnya kalau kita bahas tentang perempuan. Perempuan bagian pertama sejak begini. Cuman ya ini jadi tidak ada aktualisasinya. Tidak mampu bersaing. Ilham misal Ilham ini dia tidak punya potensi, tidak punya apa-apa. Hanya saja dia termakan bahwa imawan harus seperti ini. Ada standarisasi imawan yang Ilham dengar. Jadi dia berusaha untuk membuktikan. Beda dengan Imawati ya karena tapi saya tidak pernah juga ketemu itu bilang Imawati itu harus di bawahnya imawan apa segala macam. Tapi soal pembuktiannya Imawati juga itu tuh yang tidak terlihat bahwa Imawati berkemajuan, ada bukunya. Tapi Imawati berkemajuannya mana tuh? Imawati berkemajuannya mana? Hanya sebatas buku jika? Atau ini yang kurang paham ideologis tak? Atau paham-paham yang lain soal bagaimana perempuan juga bisa terjun ke dunia politik, dunia. Saya tidak sarankan ke dunia perfilman. Ini dunia perfilman. Itu soal kemampuan ya. Inklusi. Keren sebenarnya kalau. Atau ada kayak mau dibicarakan. Sebenarnya itu tadi sih untuk memantik teman-teman Imawati dan teman-teman calon Imawati. Ya. Sebenarnya ada imawan itu tidak ada buku pedoman kaderisasi imawan. Tapi Imawati kalau ada yang mau saya bisa kirimkan. Ada bukunya pedoman. Semoga ada Kak Bidim di sini supaya tertampar ya. Ada buku yang memang mengkonstruk bagaimana Imawati harusnya. Dan kalau itu diikuti Pak, saya bilang ini imawan jadi kerdil kalau saya tidak belajar serius Kak. Karena kalian ada di dalam itu ada kajian kontemporer,nya minimal 1 kali per pekan. Harus ikut di Siswati 1, 2, 3. Ada follow up-nya, bahkan follow up-nya itu ada juga. Dan materinya itu bukan materi yang cuma ada bulmarah, cara pakaian, itu di Siswati 1 itu. Di Siswati 2 kalian berbicara tentang gender. Di situ nanti dikonstruk
Di situ dikonstruk engkau nanti tuh untuk keluar mau dari zonamu yang sebelum masuk kuliah, yang kalau perempuan ya ranahnya ini. Di situ mau nanti dikonstruk. Dan di situ kenapa saya bilang ada memang efeknya ya, karena kulihat ada yang setelah di episode 2 mulai nih banyak-banyak bacaannya. Dan saya menurutku kurang di situ, kurang diaplikasikan itu pedoman, dan kurang partisipasinya. Makanya tadi waktu partisipasi aksesnya itu dapat semua partisipasinya yang tidak terlibat. Ada yang terlibat tapi dia kayak mau ikut-ikut saja. Misalnya tuh sudah lagi bahas mindset. Setelah bahas mindset, bahas apa lagi kemarin itu? Yang ini kotak. Bukan, ada satu lagi sebelum otak dalam kotak. Atomic habits, kebiasaan. Terus buat lagi otak dalam kotak ya. Bagus sekali itu yang otak dalam kotak itu. Karena buat tidak terkungkung dengan yang kayak ini, gender dan segalanya. Cuman kadang yang aktif di dalam kemarin kajian memang laki-laki sih. Meskipun pesertanya kebanyakan perempuan. Dan itu yang menurutku saya tidak mau marah-marah, tapi betul tadi Nabi bilang dia kurang diaksi. Kalau perempuan tuh, makanya kenapa gue bilang kemarin bagus itu ada Rumi, rumah Imawati. Ini Imawan Pak kalau kerida diskusi memang, meskipun kadang ya bukan diskusi dibikin, Imawati didiskusikan, tapi saya tidak. Maaf ya. Saya tidak salah lagi. Artinya tuh ada memang bikin. Saya bilang tuh kenapa sih aja ngumpul-ngumpul, karena kadang di situ jelas masuk sesuatu yang bisa diisi meskipun sedikit. Makanya saya bilang bagus ada Rumi. Semoga itu Rumi tidak jadi tempat gosip. Maksudku ada penguatan intelektualitas di sana. Jangan sampai ya. Karena aku bilang kalau diikuti itu pedoman Pak, ini soal isu-isu nasional lebih update itu nanti Imawati daripada Imawan. Karena saya lihat termasuk Kak Hajar sama saya kalau dibandingkan dia lebih update daripada saya. Saya dia perempuan, saya laki-laki, beda umur doang kan. Tapi soal update padahal saya lebih milenial harusnya daripada dia, tapi dia lebih update daripada saya. Artinya persoalan sudah dikonstruk apa belum? Dan menurutku perlu kita memang konstruk ini bareng-bareng. Tapi sekali lagi ada juga namanya minat tinggi dulu. Kalau nggak bisa minati ya paksa. Assalamualaikum. Ada lagi? Garib. Ya tahu, Imawati yang lain. Imawati di depan ada Kabit Ekowit, Kabit RPK, ada Bendum, ada bidang keilmuan. Takutnya sekali bicara tidak berhenti bicara. Bagus. Takutnya itu. Takut. Apa ada lagi? Proses belajar tuh mau kau berbagi. Kalau di tiap ada pencapaian yang ku capai tuh selalu ku apresiasi sendiri diriku. Setidaknya paling tidak jadi moderator bangga, jadi pemateri bangga, ikut-ikut forum bangga, kayak begitu mau dulu tuh. Setidaknya ada standar pencapaian yang teman-teman apresiasi dari diri sendiri dulu. Karena kalau di bukunya siapa itu? Dia bilang revolusi diri sebelum revolusi sosial. Ya, Syariati. Syariati juga bilang. Makanya tuh aku singgung juga tadi yang soal aksi. Dia bilang juga Ali Syariati. Kalau kau merasakan derita, kau hidup. Kalau kau merasakan derita orang lain, kau manusia. Apalagi deh? Itu Ji. Sedikit Ji. Tapi aktualisasinya, pengimplementasinya daripada materi-materi yang kita dapat itu ya
kadang susah Ki untuk terapkan. Bahkan dilupa, kadang terlena Ki. Saya perempuan, saya nyapu. Saya berusaha kayak itu kalau di pulang sama Lili, kadang saya yang bukan ji untuk kerja perempuan ini, bukan ji. Jadi untuk diklaim Ki bilang malas, bukan nih, toh. Karena memang bukan pengklasifikasian pekerjaan itu pekerjaannya perempuan, tidak. Domestik, peran ganda. Ya astaga. Laki-laki bisa masak, perempuan lebih-lebih. Toh, kalau berbicara tentang kemampuan. Ya, kalau berbicara juga tentang kemampuan, kapabilitas, semua bisa. Hanya saja dari dulu terkonstruk itu kerennya. Yuk, keren. Coba konstruknya kalian yang di up. Tadi konstruknya gini. Semisal saya bicara di sini. Saya konstruk teman-teman. Apa yang kubicarakan ku konstruk Ki. Jadi setelah dari sini, iya, yang dia bilang ini. Langsung teman-teman bagi. Itu yang berkepanjangan, itu yang dipakai. Cuman ambil nilai positifnya tuh. Kalau misalnya ada tadi kata-kataku yang kasar atau apa ya, jangan diambil tuh. Punya aku. Apalagi nih, jadi pemimpin. Saya juga ragu ya ini. Tapi soal pembuktian tuh. Kita Imawati kabit saja susah. Jam saya kabit. Toh? Gimana nggak? Waktu susunan struktural jam saya kabit nih. Ada gini. Toh? Saya mau di sekbid. Saya justru tidak mau jadi sekbid. Lebih ribet. Lebih ribet Ki. Karena yang teman-teman pikirkan sekretaris itu perempuan, toh? Jarang itu dibilang. Tapi kalau di IMM kita lihat gitu, siapa itu Kak Kasdim yang jadi sekretaris umum. Tapi kalau di himpunan terkhusus di himpunannya kami pernah. Kalau untuk strata sekretaris itu jarang ya ada laki-laki ditempatkan. Kalau semisal masih mencukupi laki-laki, pasang di kabit. Tuh. Ya, silahkan. Terkait dengan pendiskusian kita, potensi perempuan di ruang publik. Jangan sampai tadi terkait apa tujuannya ada pendiskusian ini, tentu karena untuk memantik untuk menampilkan potensinya ada. Karena pasti setiap person itu punya potensi masing-masing. Potensi di bidang ini, di bidang itu. Cuman tidak tampilnya. Karena memang terkait dengan tadi yang dibahas, ada konstruk yang terbangun di masyarakat. Nah itu bukan saya mengkreditkan Imawati atau perempuan terkait bagaimana konstruk itu terbangun, karena konstruk itu terbangun atas aminan dari perempuan dan atas dikonstruk sendiri oleh perempuan. Bagaimana contohnya? Contoh kasusnya, misal ada imawan yang memasak atau ada imawan yang melakukan pekerjaan domestik, dikatakan kok imawan kerja seperti itu. Atau semisal ada imawati yang mau diantar semisal jalan pulang malam, kalau tidak diantar dikecilkan nih imawan, kenapa tidak diantar? Padahal imawati juga mampu jaga diri. Gitu kan? Imawati selalu ditempatkan pada posisi tidak mampu. Perempuan di masyarakat selalu menempatkan dirinya memang di kelas 2. Makanya hadirnya pendiskusian ini untuk bagaimana juga perempuan menempatkan dirinya di setara dengan laki-laki. Itu terkait dengan kalau di masyarakat kita tentunya aksesnya terbuka semua, demokrasi. Di mana ada lembaga yang
melarang perempuan untuk jadi pemimpin. Tapi ada lembaga yang melarang laki-laki untuk jadi pemimpin di sebuah lembaga. Ada. Dan itu salah satu contoh perempuan selalu terbuka Ji. Cuman potensinya itu yang tidak mau menampilkan. Semisal ada pencalonan ketua, kenapa tidak mau perempuan mencalonkan? Merasa tidak mampu. Itu tadi persoalan jadi pemimpin. Tidak mampu menunjukkan dirinya bahwa mampu untuk jadi seorang pemimpin. Ditunjuk jadi ketua ataupun ditunjuk sebagai ketua bidang. Makanya saya kemarin mencoba untuk menampilkan perempuan. Saya contoh salah satunya ini. Beliau adalah seorang ketua bidang. Saya menampilkan perempuan di struktur kepengurusan. Karena ya untuk menampilkan itu bahwa perempuan juga bisa, apalagi di wilayah sosial dan politik. Konstruksinya orang-orangnya laki-laki yang berbiaksi, laki-laki yang ikut konsolidasi, laki-laki yang urus politik. Tapi perempuan juga mampu Ji. Terkait juga di wilayah kesekretariatan ini banyak juga konstruk bahwa laki-laki yang mampu. Makanya saya kemarin ditawari ketua untuk jadi ketua bidang. Saya lebih memilih sekretaris bidang. Dan saya cita-cita memang menjadi sekretaris umum. Kemarin di Unas, makanya saya Cita-cita. Makanya saya Cita-cita. karena mampu jadi seorang laki-laki mampu juga untuk urus kesekretariatan dan urus keuangan. Itu jadi konstruksinya teman-teman perempuan yang mengkonstruksi dirinya tidak mampu atau di wilayah. Makanya setelah ini mungkin ada menampilkan kembali potensi-potensi dirinya di wilayah publik bahwa perempuan juga mampu Ji. Perempuan bisa tonji, perempuan mampu tonji untuk memimpin. Itu mungkin saya kembalikan. Ya.